Halo guys, welcome back to Edulogic NR Channel. Ya, masih bersama saya Mr. Aldo. Hari ini kita akan bahas tentang kelipatan guys. Oke, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik guys, untuk video kali ini kita akan bahas tentang yang namanya adalah kelipatan. Ya, ini sangat mudah ya guys, tapi kalau kalian bisa pahami dengan baik. Oke, kita langsung ambil contoh aja. Kelipatan 2. Maksudnya gimana kelipatan 2? Oke, lihat sini. Contoh yang pertama adalah 1 kali 2. Ini adalah kelipatan 2 yang pertama. Kenapa pertama? Karena kita ambil angka 1. Jadi 1 kali 2, 2. Ini adalah bilangan kelipatan 2 yang pertama. Kita lanjut. 2 kali 2. Ini bilangan yang kedua. 2 kali 2. Kelipatan ini ya 2. Maka di sini 2 kali 2, 4. Lanjut lagi. Berarti 3. Ini angka yang ketiga. Kelipatannya yang ketiga kalinya dari 2. Jadi 3 kali 2, 6. Lanjut guys. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10 dan seterusnya. Nah inilah bilangan kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Itu bilangan kelipatan 2. Paham ya? Kemudian contoh lagi kelipatan 3. Berarti kalau kelipatan 3 angka pertamanya 1 dikali 3 berarti 3. 2 dikali 3 6, 3 dikali 3 9, kemudian 4 dikali 3 12, 5 kali 3 15 dan seterusnya. Oke guys, biar tambah paham, satu lagi kelipatan 4. Jadi 1 kali 4 ini pertama, 2 kali 4, terus berapa lagi 3 kali 4. Nah ini 4 3 kemudian 2 ini kelipatannya ya 12 lagi 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Itu guys, itu habis 20, 6 kali 4 24 dan seterusnya. Inilah bilangan, ini kelipatan 4 nya 4 8 12 16 20 dan seterusnya. Itu guys. Nah lanjutin dari kelipatan. Nah, yang biasa dipelajari yaitu namanya adalah kelipatan persekutuan. Apa itu persekutuan? Mudah guys. Persekutuan itu artinya adalah kelipatan yang sama dan lanjutannya terkecil atau biasa disingkat apa yo? Ya betul, KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Contoh ya, kita ambil dalam persekutuan atau kelipatan yang sama dari misalnya 2 dan 3 guys. Coba kita lihat KPK dari 2 dan 3 atau kelipatan yang sama yang paling kecil, yang sama yang terkecil dari 2 dan 3. Coba perhatikan. Mana yang sama yang terkecil guys? 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12, 15. Ya betul. Ini ya. Ini yang terkecil. Kan? Nah, kelipatannya sama. Namanya KPK. Berarti KPK dari 2 dan 3 adalah, nah, itu guys, mudah ya. Oke, misalnya lagi 2 dan 4. Berapa KPK dari 2 dan 4? Kita lihat. Mana yang sama? 2, 4, 6, 8, 10, 4, 8, 12, 16, 20. Iya. Nah, ini yang paling depan nih guys. Ini ada angka 4. Sini ada angka 4. Jadi kelipatan atau KPK dari 2 dan 4 adalah 4 guys. Satu lagi ya, 3 dan 4 biar lengkap.
Mari kita lihat 3 dan 4. Mana yang sama? Dari kelipatan 3 dan 4. Iya, betul sekali. 12 guys. Jadi jawabannya adalah, nah itu namanya KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan yang sama yang paling kecil. Tapi bagaimana kalau nanti angkanya besar, misalnya 32 dan 84? Apakah kita harus cari kelipatan 32, kelipatan 48? Harusnya iya. Nah, perhatikan, inilah trik dan tipsnya ya, tips dan triknya. Oke, kita balik. Contoh, ini yang paling kecil dulu adalah KPK dari tadi ya, kita coba 2 dan 4 misalnya. Nah, caranya pakai apa? Ada yang bilang pakai tabel atau pakai tangga namanya. Oke, kita lihat. Ini ya. Nah, sebelum ini nanti terus mencari sebuah angka yang bisa membagi 2 dan 4. Tapi angkanya itu harus bilangan prima guys. Itu tips dan triksnya. Apa itu bilangan prima? Nanti bilangan prima sendiri akan ada pembahasan videonya lebih detail. Tapi ini sedikit saya bahas. Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai 2 faktor guys. Yang pertama adalah angka 1, yang kedua adalah dirinya sendiri. Faktor itu apa? Maksudnya yang bisa dibagi atau jika dikali hanya bisa dengan 1 dan dirinya sendiri. Contoh 2. 2 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan 2. Itu. Atau bilangnya 1 dan 2. Nah, ini faktornya. Jadi ada 2 faktor. Satu lagi 3. 3 ini bilangan prima, faktornya 1 dan 3. Karena hanya 1 bisa 1 dikali 3 dan 3 dikali 1, gitu namanya. Nah, kenapa angka 9? Coba 9 itu bisa dibagi berapa aja? Bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, 9 bagi 3, 3 atau 3 kali 3, 9. Gini ya guys, dan bisa satu lagi 9 dikali 1. Warna ini berarti dia bukan bilangan prima, gitu guys. Ini bilangan prima berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, di sini dibagi dengan sebuah bilangan prima. Cari bilangan primanya berapa? Yang bisa membagi 2 dan 4 guys. Itu angka 2. Nah, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Nah, di sini tipsnya lagi. Ada angka 1, ada angka 2. Kita bagi dengan 2. Lah, 1 dibagi 2, Pak. Setengah Pak. Nah, nggak boleh, harus bilangan bulat hasilnya. Berarti kita tulis aja 1. Jadi kalau nggak bisa dibagi, angkanya kita turunkan. 2 bagi 2 1. Selesai guys. Nah, kuncinya adalah ketika ujungnya jadi 1 dan 1, itu berarti udah selesai. Nah, inilah KPK nya. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini KPK nya. Apakah sama? Coba kita lihat lagi tadi ya. Ya, betul ya. KPK dari 2 dan 4 adalah sama guys. Oke, sama ya. Coba kita cari angka yang lebih besar. Misalnya dari 16 dan 24. Berapakah KPK dari 16 dan 24? Caranya sama guys. Ya, kita tulis 16, 24. Bagi bilangan prima, bagi berapa? Kalau bisa dibagi 2, maka bagi 2 terus. Nanti baru kalau udah mau bisa boleh bagi 3, bagi 5, cari yang bisa dibagi. 16 bagi 2, 8. 24 bagi 2, 12. Terus 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Ini belum selesai guys, habisin. Bagi 2, 2 bagi 2, 1. Nah, 3 bagi 2 nggak bisa kan? Terus lagi 3. Ujungnya sampai 1, 1. Nah, ini ada 3, berarti 3 bagi 3. 1 bagi 3 nggak bisa, tulis 1. 3 bagi 3, 1. Habis guys, udah jadi 1, 1. Maka ini adalah KPK-nya. KPK-nya guys. Berapa KPK-nya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 6 kali 16 kali 3 48. Jadi KPK-nya adalah 48. Itu caranya guys. Dibandingkan kita harus cari kelipatan 16, 32 dan seterusnya, 24 dan seterusnya. Itu akan makan waktu lama
dan kita harus menjumlahkan atau mengalikannya biar dapat kelipatan. Jadi cukup dengan menggunakan trik tabel atau tanda. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai